Dalam video ini kita akan membahas perjanjian dagang terbaru antara Amerika Serikat dengan Malaysia. Dalam situs resmi White House ada 49 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Malaysia. Tetapi kita akan membahas beberapa dalam kesempatan kali ini. Apakah demi mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat, Malaysia harus menggadaikan negaranya sendiri untuk Amerika? Mari kita bahas. Pada awal video, narator mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari berbagai netizen Malaysia. Dia juga merasa heran, kenapa dia mendapat perlakuan yang kurang begitu pantas dari netizen Malaysia. Padahal tujuan dia berargumen itu adalah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai informasi ini. Padahal dia itu memberikan informasi ini bukan tanpa dasar. Dia memberikan informasi ini yaitu berasal dari berbagai situs resmi di dunia ini. Contohnya itu dari Gedung Putih di Amerika itu sendiri. Video tersebut, Benix menjelaskan bahwa melalui perjanjian ini, Malaysia harus menerima produk dari Amerika Serikat tanpa proses penyajian yang ketat oleh lembaga lokal seperti sertifikasi halal, SIRIM, atau Kementerian Kesehatan Malaysia. Artinya, standar yang digunakan adalah standar Amerika, bukan standar Malaysia. Hal ini membuat Malaysia kehilangan kendali dalam menentukan kualitas dan keamanan produk yang beredar di dalam negeri. Negara tidak lagi punya standar dengan kebutuhan nilai dan kepentingan konsumennya sendiri. Selanjutnya itu larangan Malaysia untuk menggugat Amerika ke WTO. Malaysia dilarang menggugat Amerika ke WTO ini pada perjanjian ini. Tentunya ini sangat merugikan negara Malaysia dan sangat menguntungkan negara Amerika. Malaysia dilarang menggugat ke WTO dan juga dilarang mengenakan pajak pada perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Malaysia ini seperti Microsoft, Tesla, dan lain-lain juga. Tentunya ini sangat merugikan Malaysia itu sendiri. Bayangkan, sekarang Malaysia tidak punya kekuatan lagi untuk menolak atau kasih syarat ketat buat pangan yang masuk dari Amerika Serikat. Lewat aturan baru ini, hambatan teknis itu dilarang. Kalau petani di Amerika sedang kesulitan atau mereka punya produk pangan yang mengandung pestisida tinggi, rakyat Malaysia seolah dipaksa jadi penyelamat. Dulu, Malaysia punya kedaulatan penuh buat narik pajak digital 6% dari raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Facebook, sampai Netflix. Uang itu masuk ke kas negara buat pembangunan. Tapi sekarang, privilege luar biasa dikasih ke perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini. Malaysia dilarang narik pajak digital tersebut dalam perjanjian baru. Hasilnya, mereka bebas meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pasar Malaysia tanpa harus bayar pajak yang adil ke pemerintah. Fokus pada pasal 5.1, ini yang paling berbahaya. Malaysia wajib meniru dan mengikuti semua sanksi politik maupun ekonomi yang dikeluarkan Amerika Serikat kepada negara lain. Contoh gampangnya, AS boikot Rusia atau China, Malaysia harus ikut memboikot. Intinya, Malaysia kehilangan status netral atau bebas aktif mereka. Kedaulatan politik luar negeri mereka kini tunduk total pada agenda Washington. Pada poin ini, Malaysia dinilai kehilangan kebebasan menentukan mitra dagang karena harus mengikuti daftar hitam Departemen Perdagangan dan Keuangan Amerika. Jika Amerika melarang kerjasama dengan pihak tertentu, Malaysia wajib ikut memutus hubungan dagang tersebut. Kondisi ini disebut sebagai penjajahan gaya baru, karena kebijakan ekonomi Malaysia tidak lagi sepenuhnya ditentukan di dalam negeri dan beresiko membuat Malaysia kehilangan sikap netral serta mitra dagang penting bagi ekonominya. Sekarang kita pindah ke ranah energi, yaitu pasal 5.3. Ini dianggap sebagai penghambat kemajuan masa depan. Kenapa? Karena pasal ini secara eksplisit melarang total Malaysia untuk membeli reaktor nuklir atau uranium untuk tujuan apapun. Ironisnya, saat banyak negara lain, bahkan tetangga kita, bercita-cita membangun PLTN untuk kemandirian energi, Malaysia justru dipaksa menutup peluang itu. Ini sama saja membatasi diri dan menghilangkan hak Malaysia untuk maju di sektor energi strategis. Teman-teman, tahu nggak kalau Malaysia sekarang mempunyai peran krusial dalam peta teknologi dunia? Salah satunya lewat kesepakatan mineral kritis atau rare earth. Jadi, Malaysia didorong untuk membuka pintu lebar-lebar bagi investasi Amerika Serikat di sektor mineral berharga ini.
Kenapa? Karena mineral adalah nyawa dari teknologi modern, mulai dari smartphone yang kita pegang sampai komponen jet tempur. Pada poin ini, kebijakan Malaysia dinilai tidak masuk akal. Saat negara masih dibebani utang dan pengangguran, pemerintah justru berkomitmen menginvestasikan 70 miliar US dollar ke Amerika selama 10 tahun ke depan. Dana sebesar itu seharusnya bisa dipakai untuk membangun industri dan membuka lapangan kerja di dalam negeri, bukan malah menciptakan pekerjaan di luar negeri. Kondisi ini dianggap ironis dan merugikan, karena uang negara yang sedang kesulitan justru mengalir ke negara yang ekonominya sudah lebih kuat. Kesimpulannya, Malaysia mengambil langkah yang kurang tepat dengan perjanjian dagang Amerika karena dapat menimbulkan ketergantungan panjang, kedaulatan ekonomi yang kurang, dan juga politik.